sit there, they simply don't come. And so the answer was camera traps, which I've never had the opportunity to do. The skill with which you decide where you're going to put it, because not only where you're going to put it, but how you're going to focus it. I mean, what particular area? What about close-ups of the bird? My experience of camera traps is very limited, but such as I know, they are simply infuriating because the bird comes along, it's just about to do its stuff, and then it takes 2 steps to the right, and all you see is the side of their wing. So it's infuriating. But if you really know what you're doing and have good luck, the result is sensational, which this is. I'm sure it's the first time it's ever been filmed in the wild. I mean, I thought I knew about the display of the ostrich, and it's very dramatic. I mean, the male comes along and opens his wings and then sways his head from side to side and ruffles them like that. It's very dramatic stuff. Bahkan saya benar menggerakkan kepalanya. Ada burung onta. I mean, it's slightly comic, it has to, but it's extraordinarily powerful too. He gets really, really infuriated, sort of frustrated by this damn female that's not being impressed. But I think when viewers see it, they will think, yeah, we've seen something of an ostrich we've never seen before. There are some strategies or some ways of life that are so extreme that they have no connection with anything else at all. Saya stop itu. Itu contoh, hanya contoh ya. Nanti Anda bisa lihat, Anda bisa klik sendirilah di slide-nya ya. Contoh saja saya berikan. Nah, kita tidak berlama-lama di situ. Terus ada lagi perilaku makan. Kalau perilaku makan ini sangat banyak sekali ya. Yang ingin saya katakan di sini adalah feeding itu adalah proses di mana organisme itu mendapatkan makanan. Feeding behavior itu mengacu pada tingkah laku, perilaku yang berhubungan dengan bagaimana dia mendapatkan dan mengkonsumsi. Ya. Ada lagi menyebutkan feeding behavior itu adalah any action of an animal. Jadi segala yang diperbuat oleh hewan itu, yang dilakukan hewan, aksi yang ditunjukkan oleh hewan, yang mengarah kepada bagaimana mendapatkan makanan, procurement of nutrient, ya. Mendapatkan makanan. Nah, ada terkenal di ekologi itu disebut sebagai perilaku hewan itu disebut sebagai strategi feeding ya, feeding strategi atau strategi mencari makan. Nah, mungkin di perilaku hewan sudah dibahas secara mendetil oleh Pak Zainal bagaimana perbandingan antara cost and gain dari pencarian makan. Jadi misalnya makan itu kan hakikatnya memperoleh nutrisi ya. Tapi untuk mendapatkan nutrisi ini juga kan perlu energi. Ya, seekor hewan akan mengendap-endap, kemudian dia akan melompat dengan cepat untuk menangkap makanannya. Mengendap-endap dengan waktu tunggu sekian lama itu butuh energi. Ya. Melompat itu juga butuh energi. Nah, yang menarik dari feeding strategi adalah bagaimana kelompok hewan atau hewan itu sendiri menyesuaikan antara cost yang diperlukan untuk mencari energi dan energi yang didapatkan dari makanan itu. Tentunya harusnya energinya harus lebih besar daripada
makanan yang didapat harus mempunyai energi yang lebih daripada energi yang dibutuhkan untuk mencari makanan sendiri. Baru dia untung kan. Kalau tidak, ya rugilah dia. Artinya dia akan kelaparan. Nah, kalau kita lihat feeding strategi yang seperti ini, kita bisa lihat bagaimana hewan-hewan itu kalau kita lebih luas lagi berbicara ya, keluar dari lingkungannya kemudian mencari ke tempat lain, mungkin karena cost untuk mencari itu lebih besar ya daripada gainnya, terutama hewan-hewan yang terancam habitatnya. Kalau kita lihat bagaimana cheetah di Afrika melakukan perburuan makan, mungkin lebih banyak makanannya daripada cheetahnya ya. Nah, tapi kalau ketika makanan itu berkurang sedikit dan segala macam, berarti cost-nya akan lebih besar daripada gain. Nah, di situ hewan itu mulai ya dalam tanda kutip merugi lah ya, merugi. Dan itu mungkin yang menyebabkan juga dia keluar dari habitatnya, kemudian mencari habitat lain ya dalam rangka feeding strategi. Ada banyak ya, ada yang mengendap, ada yang mengintai, ada yang terbang mencari, kemudian ada yang masuk ke dalam lorong. Jadi tergantung jenis hewannya feeding strategi ini. Saya tidak akan juga bahas lebih banyak karena mungkin di perilaku hewan sudah Anda dapatkan itu. Nah, perilaku sosial yang lain adalah komunikasi hewan. Jadi, bagaimana hewan berkomunikasi? Apa yang menjadikan hewan itu berkomunikasi? Jadi, seekor hewan itu dapat menyampaikan informasi ke hewan lainnya, sehingga menyebabkan hewan lain itu melakukan perubahan sebagai tanda, sebagai respon bahwa dia menerima informasi tersebut. Kita bisa lihat misalnya kalau seekor hewan liar menemukan makanan kemudian dia bersuara mengajak yang lain, itu adalah salah satu bentuk komunikasi pada hewan. Nah, karena bahasa ini hanya dikenali oleh spesiesnya sendiri, maka seringkali komunikasi itu terjadi hanya dalam satu spesies. Ya. Bahkan sebenarnya semut pun berkomunikasi. Bagaimana bahasa semut? Ya, semut pun berkomunikasi. Nah, kadang-kadang komunikasi juga terjadi antara spesies yang berlainan. Ya, mungkin dengan bahasa tubuh atau sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh dua spesies yang mempertahankan teritorinya atau ketika dia melakukan proses perburuan makan, itu juga komunikasi. Ya, ketika prey-nya itu merasa terancam kemudian berlari, itu juga komunikasi sebenarnya. Sudah terlihat bahwa ada sinyal. Jadi komunikasi itu ada sinyal. Kita itu kan berpandangan mata pun sebenarnya berkomunikasi ya. Yang penting yang dilihat tuh ngerti itu. Menangkap sinyalnya. Nah, sehingga komunikasi pada hewan itu melibatkan misalnya visual. Ketika dia melihat sesuatu, ya, itu juga sudah berkomunikasi secara visual dengan pandangan atau dengan suara auditori, mengeluarkan kicauan pada burung, mengeong atau menggonggong pada anjing, pada kucing itu mengeong, ya, auditory sound base, atau pada serangga misalnya mengeluarkan feromon, ya, secara kimia, atau kalau tidak menyentuh, ya. Jadi dengan anggota badannya melakukan komunikasi dengan menyentuh. Nah, komunikasi ini gunanya apa? Gunanya misalnya untuk mencari pasangan.
ya, gunanya untuk mencari pasangan atau menandai tempat. Jadi mengenali populasi burung tertentu itu cukup dengan mengenali suaranya saja. Artinya begitu ada suara itu, ada burung itu di sana. Si burung juga sebenarnya menunjukkan eksistensinya dengan bersuara. Jadi dulu waktu teman saya Prof. Gito yang dari Universitas Mataram itu meneliti tentang burung di Tangkuban Perahu, maka beliau kerjanya cuma duduk aja mendengarkan dan berjalan ya ke arah suara burung. Jadi untuk mengetahui burung apa yang ada di sana dikenali dari suaranya. Karena burung itu bersuara untuk menandakan eksistensinya. Ya. Menandakan apa dia ada di sana, mendominasi di sana. Menyatakan itu teritorinya, daerah edarnya. Ya. Jadi misalnya dia menandai itu sebenarnya berkomunikasi, melakukan penandaan. Baik dari tadi juga ada urin gitu ya, urin. Atau misalnya dengan bersuara itu juga menandai teritori. Atau mengkoordinir grupnya, kelompoknya. Ya sama lah kayak kita ya. Kalau dalam satu kelompok pasti kita mengeluarkan suara-suara untuk kelompok itu tetap berada di tempatnya. Yaitu dengan berkomunikasi atau memelihara anak. Ya, berkomunikasi. Seperti burung memelihara anaknya. Nah, itu perilaku. Bagian terakhir dari pembelajaran populasi ini kita akan melihat ke struktur populasi. Struktur populasi itu ada dua hal yang kita lihat di sini ya. Yang pertama, bagaimana kita melihat struktur populasi itu dari komposisi jumlah individu jantan dan individu betina dalam populasi tersebut. Yang kita kenal dengan istilah nisbah kelamin atau sex ratio. Kemudian, kita juga bisa meninjau struktur populasi itu dari jumlah individu-individu pada stadium perkembangan yang berbeda atau kategori umur yang berbeda yang kita kenal dengan struktur umur atau age structure. Nah, apa yang disebut nisbah kelamin? Nisbah kelamin adalah rasio atau perbandingan antara jumlah individu jantan dibagi dengan jumlah individu betina. Mudah saja ya, dalam suatu spesies yang sama. Untuk apa kita perlu mengetahui nisbah kelamin ini? Yang paling penting mengetahui nisbah kelamin adalah untuk memprediksi perkembangan populasi itu. Ya, bagaimana caranya? Nah, nanti kita lihat. Nisbah kelamin itu dipengaruhi oleh pertama, mekanisme penentuan jenis kelamin. Jadi misalnya kalau dia kelaminnya itu XXXY, kita tahu bahwa kemungkinan nisbah kelaminnya itu pasti kalau dalam perkawinan antara SS dan SY itu kalau udah XX ya XY gitu kan. Berarti nisbahnya itu 1:1. Kecuali kalau dia ada penyimpangan-penyimpangan, ada hal-hal yang lain yang kita pelajari di hukum Mendel yang menyebabkan rasio kelamin pada generasi berikutnya itu berubah. Nah, misalnya pada Drosophila itu terjadi sifat dominan resesif dari kromosom seks yang tadinya XY itu bisa 1:1 menjadi 3:1 karena dominan dan resesif. Ya. Pada jenis kelaminnya, bukan pada sifat saja, tapi pada jenis kelamin. Bisa juga disebabkan perubahan nisbah kelamin itu disebabkan oleh adanya gen letal. Ya. Gen letal ini menyebabkan kematian pada jantan homozigot, bukan hemizigot, homozigot. Ya, jadi XY yang homozigot
sehingga mengakibatkan tidak seimbangan antara jumlah jantan dan betina. Kemudian viabilitas ya. Viabilitas beberapa jantan dari itu memiliki jumlah kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan betina. Jadi kalau misalnya jantannya lebih lemah dari betina, tentu nisbah kelaminnya akan berubah. Kemudian karakteristik fisik dari Y yang lebih agresif dari X. Karena Y lebih agresif dari X, maka akan lebih banyak terbentuk individu jantan. Nah, sebaliknya pada kura-kura Cheloniamidas itu dia dipengaruhi oleh suhu, ya, dipengaruhi oleh suhu. Jadi kura-kura ini kan menelurkan, membiarkan telurnya itu di pasir dan mengandalkan pada suhu. Ternyata dari penelitian kalau suhunya itu tinggi, maka yang dihasilkan adalah betina. Kemudian umur jantan, berapa umur jantan ini kawin itu juga menyebabkan, mempengaruhi kualitas dan jumlah dari sperma yang dihasilkannya. Kemudian faktor genetik, di mana penentu kelamin itu bukan cuma seks kromosom, tapi juga autosom. Ya. Jadi itu juga merubah dari nisbah kelamin itu. Jadi ada 3 macam nisbah kelamin. Nisbah kelamin primer yaitu nisbah kelamin pada saat zigot. Jadi kita bisa menghitung nisbah kelamin ketika masih dalam tahap zigot, ya, jumlah telur yang dihasilkan itu juga bisa dihitung sebagai nisbah kelamin. Nisbah kelamin sekunder itu adalah nisbah kelamin pada individu yang baru ditetaskan atau baru dilahirkan. Jadi kalau telur-telur tadi adalah nisbah kelamin primer, nisbah kelamin sekunder adalah ketika dia dilahirkan. Nah, seiring dengan perkembangan dari individu atau kelompok individu tersebut, ada yang disebut sebagai nisbah kelamin tersier, yaitu rasio jantan betina pada individu pada stadium dewasa. Jadi ada 3 ya, primer, sekunder, dan tersier berdasarkan tahapan perkembangannya. Kemudian kita lihat struktur umur dari mencermati piramida umur. Piramida umur ini menggambarkan sebaran umur suatu populasi yang disusun dalam bentuk kelompok umur berbentuk poligon. Jumlah individu pada setiap kelompok umur itu digambarkan dalam bentuk balok horizontal yang panjangnya sesuai dengan jumlah angka tersebut, di mana kelompok umur termuda di bawah dan kelompok umur yang tua itu di atas. Nah, untuk melengkapi piramida umur ini, piramida umur juga digambarkan dengan nisbah kelamin, dengan perbandingan antara jantan dan betina, di mana sebelah kiri itu betina dan sebelah kanan jantan. Nah, ini yang paling umum piramida umur itu adalah piramida umur pada populasi manusia ya. Jadi dengan memperlihatkan bagaimana struktur piramida yang terbentuk, kita bisa menunjukkan bagaimana kemungkinan perkembangan dari populasi itu tersebut. Jadi kalau dia berbentuk seperti pagoda seperti ini, seperti piramida, di mana umur muda itu jauh lebih banyak daripada umur yang tua, ya, kita akan melihat bahwa pertumbuhan populasinya itu besar. Pada negara-negara yang mempunyai banyak anak, yang tidak menerapkan pembatasan kelahiran, akan menunjukkan piramida seperti ini. Di situ dicontohkan pada Kenya, Nigeria, Saudi Arabia ya. Nah, ada juga yang slow growth, di mana piramidanya itu tidak ekstrim ya. Jumlah mudanya itu lebih banyak, tetapi tidak ekstrim bedanya dengan yang tua, sehingga dia menunjukkan piramida yang slow growth. Jadi
anaknya sudah terkontrol ya, 1 atau 2 kalau di tempat kita itu slow growth ya. Nah, bahkan ada populasi-populasi yang memang zero growth, di mana jumlah mudanya itu hampir sama dengan jumlah individu yang lebih tua. Sebaliknya, jika jumlah mudanya lebih sedikit, maka dia akan mengalami pertumbuhan negatif. Ya. Artinya apa? Kalau dalam konteksnya penduduk dunia, orang-orang di negara tersebut tidak suka punya keturunan. Sehingga anak yang dihasilkannya lebih sedikit dari individu yang dewasa. Nah, ini struktur umur. Dari struktur umur kita bisa melihat model pertumbuhan populasi. Itu ada 2 ya. Ada model pertumbuhan yang eksponensial, di mana ini adalah pertumbuhan yang ideal. Jadi berdasarkan deret ukur exponential growth itu. Jadi pertambahannya itu eksponen, jadi berlipat-lipatnya. Dan pada kondisi yang alami, kondisi yang sesungguhnya, model pertumbuhan itu adalah pertumbuhan logistik yang membentuk kurva logistik atau juga disebut sebagai kurva sigmoid, di mana pertumbuhan ini dibatasi oleh daya dukung lingkungan. Ketika mendekati daya dukung lingkungan, maka pertumbuhan populasi itu akan mendatar. Ya. Jadi di sini ada terjadi keseimbangan ya, homeostatis, menyesuaikan dengan daya dukung. Ketika dia lebih, dia akan turun, kemudian naik lagi mendekati daya dukung, lebih turun lagi. Jadi secara teoritisnya dia mendatar. Itu. Nah, ini kurva eksponensial atau kurva geometrik tadi yang ideal. Jadi kepadatan populasi itu bertambah secara eksponensial atau geometrik. Sehingga membentuk kurva seperti J, shape. Ya. Ini dengan syarat daya dukungnya mendukung terus untuk pertumbuhan itu. Tidak terbatas pertumbuhannya. Ya. Pada pertumbuhan sigmoid atau logistik, populasi itu mempunyai batas atas. Batas atasnya adalah carrying capacity. Kalau dalam grafik ini, carrying capacity-nya hanya memuat 1.500 individu. Ya. Dan ini tercapai pada generasi ke antara 10 sampai 15. Sehingga tidak terjadi penambahan populasi lagi. Kurvanya disebut kurva sigmoid, ya, karena berbentuk seperti S. Nah, apa yang membatasi pertumbuhan populasi? Yang pertama tentu daya dukung lingkungan. Ini berkaitan dengan sumber daya, resources, makanan, dan segala macam. Yang kedua, perilaku hewannya. Ya, hewannya termasuk tadi nisbah kelamin, bagaimana dia kawin, bagaimana kesempatan dia bisa menemukan betinanya, ya. Kalau tidak ada betinanya, bagaimana bisa menghasilkan keturunan? Ya? Kalau dia tidak punya kesempatan untuk kawin juga tidak bisa. Gitu. Terlalu banyak jantan juga menyebabkan pertumbuhannya tidak akan lebih baik. Kemudian makanan tadi ya. Begitu makan tidak ada, maka akan terjadi self-thinning.
akan terjadi penurunan populasi dan menyebabkan kematian. Kemudian ada yang pemangsa, ada yang penyakit, dan faktor-faktor lingkungan. Ya. Ingat ketika kita membahas tentang hukum toleransi dan relung, bahwa kondisi lingkungan yang optimal itu ya, akan menyebabkan spesies itu bisa berkembang, bisa bereproduksi dengan mantap. Jadi kondisi optimum pada hukum toleransi itu berdampak pada perkembangan populasi yang mantap. Artinya bukan cuma hidup dia di sana, tetapi dia bisa bereproduksi. Ketika organisme itu tidak bisa bereproduksi, maka dia tidak berada pada kondisi yang optimal. Ya. Nah, dalam kondisi optimum ini pun tentu ada syaratnya gitu ya. Semua faktor lingkungannya harus optimum. Begitu ada yang ekstrim, maka dia akan keluar dari relung itu dan akan mempengaruhi proses pertumbuhan populasinya. Jadi alam itu punya cara untuk mengontrol pertumbuhan populasi dengan apa yang disebut carrying capacity ini. Nah, dari situ kita bisa membagi dua kelompok hewan ya, yang dikenal sebagai kelompok-kelompok terseleksi R dan terseleksi K. Sebentar ya. Tadi belum nyambung. Masih belum juga? Nanti saya telepon kepala ICT-nya lah. Ya, oke. Iya. Nanti aku telepon kepalanya. Ya, oke. Ya, oke. Nanti ya, saya masih ada kuliah ini. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik ini menunjukkan bahwa ada dua kelompok ya, ada kelompok yang terseleksi R, ada kelompok yang terseleksi K. Nah, terlihat di sini R itu di bagian bawah, di mana dia jumlah individunya itu lebih sedikit ya. Artinya yang lebih mendominasi adalah spesies K. Spesies K ini mendekati carrying capacity. Kita akan lihat sifat-sifat kedua spesies ini. Nah, kita juga kemarin itu sudah membicarakan tentang kurva kesintasan, di mana kalau yang tipe 1 itu adalah umumnya diperlihatkan oleh spesies K, dan yang kurva tipe 3 adalah spesies R. Mana spesies K ini jumlah individu tuanya lebih banyak daripada spesies R. Jadi kematian pada individu muda itu akan lebih banyak pada spesies R. Nah, kalau kita lihat dari perkembangannya ya, ternyata spesies R itu lebih lama
secara evolusi dibandingkan spesies-spesies terseleksi K. Ya, lebih juga banyak menghasilkan keturunan daripada spesies-spesies yang terseleksi K. Kita lihat di sini misalnya kerang itu bisa menghasilkan keturunan 500 juta per tahun, sementara sifat hanya 1 per 5 tahun. Manusia itu idealnya 1 per 1 tahun ya. Puma itu 2 anak per 1 tahun. Jadi semakin dia kekal, semakin sedikit keturunannya. Nah, ini beberapa karakteristik spesies R. Biasanya mempunyai daya berbiak yang tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, yang punya daya berbiak bertinggi itu dari oyster, itu berarti dia strateginya adalah strategi R. Dan koefisien laju pertumbuhan juga tinggi. Nah, kelebihan spesies R adalah dia bisa menempati habitat-habitat yang ephemeral, habitat-habitat yang belum mantap, yang masih berkembang, yang pioner gitu ya, yang tempat-tempat yang kritis, tempat-tempat yang daya dukungnya itu rendah, ya. Di mana dia bisa mendominasi di sana karena apa? Karena persaingan juga belum banyak dan dia bisa mengalami pertumbuhan populasi yang cepat. Jadi spesies R ini adalah spesies pionir, ya, yang spesies yang oportunis, yang bisa tumbuh dimanapun, bisa hidup dimanapun, punya keturunan yang banyak, berukuran tubuh lebih kecil, dan lebih cepat dewasa secara seksual. Dan semelpar. Apa itu semelpar kemarin? Spesies yang bagaimana yang semelpar? Pada kuliah kemarin kita bahas. Halo. Reproduksinya hanya sekali, Pak. Dan kemudian? Mati, Pak. Dan kemudian setelah bereproduksi sekali? Dia akan mati, Pak. Ya. Lawannya apa? Iteroparus, Pak. Iteropar. 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 Di mana dia bisa bereproduksi berkali-kali. Nah, ini spesies-spesies yang R. Beda dengan spesies yang K. K ini daya saingnya tinggi, ya, sehingga dia mampu menjaga di sekitar daya dukung lingkungan. Jadi dia lebih lama hidupnya, ya, bisa bereproduksi berkali-kali. Ukuran tubuh juga bisa lebih besar, tapi dia tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Dia tumbuhnya di tempat-tempat yang sudah mapan. Nah, persaingan pun tinggi, ya, baik intraspesifik maupun interspesifik. Interspesies maksud saya. Intraspesies maupun interspesies itu juga tinggi, sehingga mempengaruhi natalitas dan laju kesintasannya. Nah, ini terakhir saya berikan tabel yang membedakan antara spesies R dan spesies K. Jadi kalau kita lihat dari ukuran tubuh, spesies R itu kecil, spesies K besar. Perbandingan antara jantan dan betina, spesies R betina lebih besar, spesies K itu jantan yang lebih besar. Kemampuan berkelompok, dia sifatnya oportunis. Kalau ini non-oportunis. Oportunis itu hewan-hewan atau individu-individu yang bisa hidup di
tempat yang sangat minimalis, ya, di mana kehidupan itu sangat susah, itu oportunis. Nah, laju perkembangannya tinggi, yang ini rendah, karena dia punya kemampuan reproduksi yang besar, sehingga perkembangan populasinya juga pesat. Sementara yang K itu rendah. Kemampuan menyebar lebih tinggi, dia punya daerah edar yang lebih luas, dia punya kemampuan migrasi, dia punya kemampuan untuk menempati lingkungan baru, ya, dengan mudah. Sementara spesies K itu rendah. Spesies K itu cenderung dia teritorinya juga tidak terlalu besar dan mantap. Kemudian ukuran telur, ya, spesies R itu kecil-kecil, banyak, spesies K itu ada besar. Fekunditas kita sudah pelajari pada minggu-minggu kemarin apa itu fekunditas. Potensi, ya. Fekunditas dari R itu tinggi, sementara fekunditas K itu rendah. Tadi bisa dilihat dari grafik ini. Ya, grafik ini. Kemudian biaya investasi untuk keturunan. Jadi untuk menghasilkan keturunan itu mudah saja dia, R itu. Ya, mudah saja dan dia bisa keturunan bisa banyak. Kalau spesies K itu tinggi, untuk mating saja dia perlu investasi energi, mencari pasangan, kemudian bereproduksi, kemudian mengembangkan anaknya atau proses perkembangan dari si anak itu butuh waktu yang panjang, ya, sampai berbulan baru dia bisa melahirkan, ya. Jadi investasi untuk keturunan itu jadi lebih besar. Kemudian spesies R itu umurnya lebih pendek, tadi karena dia semelpar, ya, kebanyakan semelpar. Sekali reproduksi mati, dia akan lebih pendek dibandingkan spesies K. Nah, secara suksesional tadi karena oportunis dan dia bisa menempati tempat-tempat di mana tahapan suksesi awal, ya, maka spesies R lah yang lebih mendominasi di daerah-daerah suksesi awal. Di ekosistem yang suksesi akhir didominasi oleh spesies K. Kepadatan populasi, nah, cenderung fluktuatif pada R, karena tadi dia bisa sekaligus tiba-tiba banyak, tapi bisa tiba-tiba mati dengan cepat, jadi lebih fluktuatif. Sementara K itu umumnya lebih stabil. Sebentar, saya ambil colokan, habis baterai. Kemudian kompetisi interspesifiknya eksploitatif. Jadi satu mengeksploitasi yang lain, ya. Sementara kalau K itu kontes. Jadi kalau yang satu saling mengeksploitasi, yang satunya cuma hanya kontes saja, berlomba, ya. Jadi mana yang lebih baik dia akan menang, kontes biasanya. Jadi menunjukkan kemampuan, bukan penyerangan. Ya. Eksploitatif itu lebih ke menyerang. Kemudian ketergantungannya dengan densitas itu tidak penting. Ya, spesies K itu lebih density dependence. Ya, tergantung kepadatan. Artinya apa? Semakin padat, ya, semakin banyak individunya, maka daya dukungnya akan semakin, resourcesnya akan semakin berkurang, ya.
Populasi sering melampaui daya dukung. Jadi karena dia tidak density dependent, pada spesies R itu bisa melebihi daya dukung. Tapi itu tadi akibatnya fluktuatif jumlahnya. Ya, dia bisa tiba-tiba meledak seperti ledakan hama itu. Tapi tiba-tiba juga habis. Kalau spesies K itu dia dikontrol oleh daya dukung. Nisbah kelaminnya pada K itu normal, pada spesies R adalah bias betina. Jadi dia lebih banyak betina. Di situ. Oke. Sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan? Ada tambahan dari Bu Susi? Belum ada Pak, tapi kalau saya kalau yang dengan mahasiswa ya? monogami itu, kalau seandainya monogami itu kan satu pasangan, kira-kira gimana lah ya dengan proses perkawinannya? Hidup? Pernah Roni baca, kalau nggak salah waktu itu pernah baca, Bu, dia akan itu, Bu, sampai mati dia akan sendiri, Bu. Jadi dia tidak melakukan proses perkawinan lagi kalau betinanya mati atau jantannya mati gitu ya? Iya, Roni pernah baca, Bu, kalau menurut Roni. Oke. Ada yang lain yang mau baca yang lain? Yang lain? Ya, yang lain. Ya, di sini ada dari Reader Digest ya. Saya baca dari Reader Digest. Ada 11 hewan yang monogami that stay together all of their life. Nah, jadi setio dari sih. Iya, Pak ya. Ini ya, saya share ya tulisannya. Oke, Pak. Nih. 11 hewan monogami yang stay together. Pertama, macaroni, penguin. Kemudian di sini sandhill crane, burung juga. Kemudian ini ada kuda laut. Kuda laut. Kemudian ini serigala abu-abu, grey wolf. Kemudian owl, burung hantu, ya, barn owl. Oh, ini juga, ini kayaknya reptil ya. Dia native lizard, nah kan kadal, sejenis kadal yang native Australia. Kemudian bald eagle, burung elang. Kemudian di sini gibbon. Ini juga sebangsa elang, black vulture. Kemudian beavers, beaversnya apa? Berang-berang bukan ya? Berang-berang ya. Ya. Dan swan. Nah, inilah kenapa katanya why swan have become a symbol of love. Karena dia mah ini kan. Setia ya. Satu Setia. pasangan. Ketika dia kawin, ya,
Dia melengkungkan lehernya, membentuk bentuk hati. Oke, jadi itu contoh-contoh eh, hewan yang monogami. Di sekitar kita banyak yang poligami ya hewannya. Oke, Bu Susi. Iya, Pak. Thank you. Ya, betul sekali gitu, Pak. Tapi ada yang simbol lagi, katanya kalau buaya itu juga katanya ini juga, Pak. Buaya itu, iya ya. Kalau yang pernah saya bukan Ngapo, baca ngapo. sih, pernah. Ngapo buayo dilambangkan. Kenapa orang tidak setia itu dilambangkan sebagai buaya? Iya. Ya itu, karena ada simbol kayak baca di kayak roti buaya itu kan katanya kenapa sih kalau misalnya pernikahan kalau dia ada kan diberi Karena dia di air. Di apa antara pernikahan Karena dia masih di air. Kalau dia di darat berubah. Oh iya kalau di darat. Benar. Oh iya Mas. Ketika dia di air setia, begitu jadi di darat dia jadi nggak setia lagi. Afla, kamu masih di air atau di darat, Afla? Afla itu masih di air atau di darat? Terima kasih ya, Afla. Afla ini di air ini, aku tahu ceritanya. Masih di air dia. Oke, ada yang lain? Pak Jainal nggak masuk ya? Nggak on ya? Iya, nggak masuk, Pak. Tadi WA juga ini belum terbaca. Oke lah, kalau begitu. Karena tahu Pak Didi yang kasih materi, jadi lepas aja gitu. Oke. Iyalah. Sama-sama suhu. Baik. Kita yang kemarin sudah ya praktikum ya. Ya, praktikum sudah ya kemarin ya. Palembang sudah ya, dia yang dapat ular hijau. Gila, Petrogenol dapat ular hijau. Ya kapan ular hijau galak dengan Petrogenol? Gantung di mana pula? Nggak tahu. Kayaknya gimana ya besok itu? Praktikum apa lagi yang belum? Kita nanti juga akan ada pitfall trap ya? Iya, pitfall trap. Sama sekalian untuk menghitung hewan tanah. Ya, yang baris to green ini belum yang ini. Tapi ini perlu tempat. Kalau kelas Indralaya mungkin bisa di kampus anytime. Ya. Besok juga kita bisa buat pitfall trap di kampus pagi-pagi. Karena harus ke lapangan ya, tidak ada Zoom lagi nih. Praktikumnya udah terjun ke lapangan. Nah, cuman masalahnya yang Palembang ini. Tapi bisa jadi ya, Palembang tuh soalnya tanahnya ada banyak lagi. Coba bayang Palembang, itu juga buat pitfall trap besok. Letakkan di tiada tanahnya. Jadi besok kita coba membuat pitfall trap ya. Nah, pitfall trap ini nanti di lapangan juga kita akan buat. Makanya kita latihan dulu. Dia cuman bukan buat dan letakkan, tetapi harus diambil. Ya, harus diambil.
Jadi kalau Anda membuatnya pagi, kita cobalah selama 2 jam. Misalnya kita buat jam 8, jam 9, nanti jam 11 kamu ambil. Dapat apo. Ya. Nah, nanti kalau di lapangan kita melakukannya paling tidak 2 kali. Idealnya itu 3 kali. 3 kali itu artinya kita bisa melihat perbedaan peredaran hewan. Jadi ada yang dipasang pagi-pagi jam 7. Ada yang dipasang sebelum maghrib, jam-jam 5, setengah 6. Kemudian ada yang dipasang ketika sudah malam, sudah isya, jam-jam 7-an. Nah, ini terkait dengan peredaran hewan diurnal, hewan nokturnal, dan hewan-hewan korpuskuler. Hewan korpuskuler itu yang beredar ketika antara terang dan gelap. Kamu pernah ada maghrib-maghrib bermotor? Atau keluar? Kenapa? Ya kan? Nah, banyak serangga-serangga yang berterbangan di situ adalah serangga yang korpuskuler. Nah, kita akan lihat hewan-hewan yang beredar di tanah itu ada 3 kondisi itu, tapi nanti ketika kuliah lapangan ya. Nah, untuk praktikum ini kamu cukup membuat pitfall trap saja dulu dan mengidentifikasi hewan apa yang terjebak di sana. Jadi syarat pembuatan pitfall trap itu pakai ini aja ya, pakai, nanti saya minta Nopran membeli apa sih namanya sih? Apa Pak? Biasa pakai aqua gelas itu Pak? Ya, bisa pakai aqua gelas, bisa juga pakai yang agak besar tuh. Apa namanya? Yang untuk anu tuh lah, teh apa? Yang nggak dibeli budak nih? Vio, apa dia Vio? Nggak kau beli tuh? IT. IT. Nah, yo. Besar enggak Pak? Yo, Kalau panjang. kalau hewannya besar juga bisa pakai itu. Oh, jadi agak dalam ya ngegalinya. Yo, bisa lah di ini kan kadang-kadang juga apa tempatnya itu juga menentukan. Nah, saya coba tunjukkan dulu ininya ya sebelum kita berpisah ya. Sedikit saja. Nah, kelihatan enggak ini gambar yang sebelah kiri? Sebelah kanan. Yang ini. Yang ini. Jadi, diusahakan pitfall trap itu apa namanya? Rata dengan tanahnya ya, rata dengan tanahnya. Dan tidak ada lubang di sini karena kita ini kan gambar yang mudah. Tapi kalau dalam kenyataan realnya kadang-kadang seperti ada jebakan di sini sendiri. Nah, jadi ini usahakan nguburnya itu rata. Terus dinjo apa? Seperti ini nih. Nah, dikasih atapnya ya. Kasih atapnya supaya jangan masuk air hujan. Seperti itu. Jadi coba buat seperti ini, nanti di dalamnya itu dikasih kalau ada formalin ya 1% cukup, kalau enggak alkohol, tapi alkohol ini usahakan jangan sampai menguap habis gitu ya. Yang bagus itu formalin sih, 1% pun jadilah formalin, kalau enggak 4%, 1% pun jadilah. Kemudian dikasih 1 tetes air sabun untuk mengurangi tegangan permukaan. Jadi kalau ada hewan, dia tidak ngapung-ngapung dulu, langsung cebur ke dalam. Ya. Nah, nanti ditaruh aja di tempat yang ini. Satu kelompok itu kalau bisa 3 ya buat dia, jadi ada ulangan kamu. Kemudian ditaruh di tempat-tempat tertentu, kemudian kita identifikasi. Nah, kalau di kelas Indralaya, Anda buat di
belakang di lab botani dan di taman pendidikan, ya, di belakang itu. Jadi nguburkannya di situ untuk kelas Indralaya. Kalau kelas Palembang, kalau mau di Indralaya juga boleh. Tapi kalau enggak, ya manfaatkan lelah sedikit di ogahnya dan lain-lain kita siapkan di lab nanti. Kalau di Indralaya ya sama aja sih, tapi rasanya ada di Indralaya. Paling tidak bawa parang lah, ya, parang itu kembali tanah. Ya. Itu saja saya kira untuk besok ya. Waktunya fleksibel. Silakan Anda mengkoordinir diri sendiri. Bu Susi. Ya Pak. Iya, Pak. Nih, baca jawab mana? Iya Bapak. Ya Pak. Besok itu sebenarnya aku tuh ada rapat di dulu sih di Bukit loh. Jam berapa tuh Pak? Pagi jam 9. Cak mana caranya yang kelas Layo nih ya? Minta tolong lah, jangan. Tolong Budi bela ya. Ya Pak Budi ya Pak, agak tetap dikontrol ya sama Bapak. Dari Zoom kan? Enggak lah, enggak ada Zoom di lapangan. Oh, yang untuk X1 maksudnya. One. Oh bisa lah, mereka nih bisa ya kelas Indralaya. Indralaya ini mandiri Pak, bisa lah, bisa ya. Afla bisa nggak kira-kira Afla? Nanti dengan Kak Budi ya, Budi dan Ferdi. Koordinasi sama Pak Kan Budi sama Pak Ferdi. sering kan ke lab botani kan? Belakang lab botani itu lah. Untuk kue lapangan lagi dibicarakan di tingkat prodi, kemarin sudah kami rapatkan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan setelah Lebaran. Ya semangat sajalah. Semangatnya itu untuk mendapatkan ilmu yang lebih. Ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan itu nanti akan kita buat secara resmi dengan prosedur yang resmi ya. Jadi bukan pergi-pergi baik, bukan. Ada surat ke orang tua juga nanti akan disampaikan surat persetujuan. Kalau tidak setuju ya apa boleh buat, gitu kan? Kalau ada karena ini kegiatan kokurikuler yang memang ada di kurikulum, bukan ekstrakurikuler ya, ini kokurikuler yang ada di kurikulum. Jadi mata kuliah itu memang mencantumkan di dalam deskripsinya ada praktik kuliah lapangannya. Makanya dibuat formal dan dengan perizinan ya, termasuk izin atasan dan izin orang tua. Oke, itu saja dari saya. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Sudah jam 10. Ada yang mau bertanya? Besok udah paham? Paham lah, udahlah itu katanya. Besok mah gimana besok aja. Ayo besok Recording yang stopped. belum pernah praktikum, jangan ada yang malas-malas. Besok saya kontrol ininya. Banyak yang malas ini. Oke Bu Susi. Iya Pak. Kita tutup saja. Jadi yang Palembang dan Indralaya waktunya fleksibel ya Pak, tapi Poltek. Ya, tapi usahakan pagi. Jam berapa kamu nih?
Kalau di jadwal jam 1 mereka. Iya, jam 1. Kalau pagi ada kuliah nggak kalian ya? Kalau Besok bisa ada pagi, tes pagi. genetika, Bu. Bu. Genetika. Kuliah ya. Tes, Iya, Pak. Iya, Pak. Praktikum enggak? Enggak. Ujian, Pak. Ujian tapi Pak. Iya, Oh, ujian. Pagi tapi kan? pagi, Pak. Iya, Pak. Nah, setelah ujian saja kamu kerjakan. Nggak usah nunggu jam 1 maksud saya. Ya, setelah ujian saja. Karena kalau nunggu jam 1 lagi ngembeknya sore. Kesian lah kamu nak buko segala macam. Kalau kamu tinggal ke baru Senin kamu bisa ngembeknya. Tambah ini kaget lah macam-macam masuk ke situ. Ramuan. Belum lagi hujan Iya. kan. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya karena ujian janganlah pagi-pagi. Agak terganggu Genetika konsentrasi. aja. Habis selesai genetika Setelah aja genetika aja. sefleksibel mungkin. Paling kan 1 jam ujiannya. Ujiannya online ya? 2 jam ya Pak? Online ujiannya. Online Pak. 2 jam. Melalui LMS. Google Form, Pak. Biasanya, Oh, Bu Rami. Oke. Iyalah, selamat ujian aja. Oke ya, Bu Susi kita tutup, kita sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.